Baik, selamat pagi, selamat datang di Irfan Belajar IT. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi materi tambahan mengenai autentikasi JWT menggunakan JWT Token di framework Laravel. Jadi JWT atau JSON Web Token itu merupakan standar yang terbuka. Nah, ini biasanya dipakai untuk mengautentikasikan front end yang bukan dari aplikasi yang sama. Misalkan Flutter sebagai mobile programming, back-end-nya itu kita menggunakan Laravel. Karena di Flutter itu sulit untuk menyimpan autentikasi session cookies, maka kita menggunakan tokenisasi untuk menghubungkan antara back-end web server dengan front-end Flutter misalkan. Atau kita menggunakan desktop programming. Nah, di desktop programming juga untuk menyimpan session cookies itu karena dia bukan browser, jadi agak sulit ya. Karena itu lebih gampang menyimpannya sebuah token yang nantinya akan dicek ketika dia akan mengakses web services atau web servernya gitu. Jadi untuk contoh, kita akan buat satu project baru yang terpisah dari aplikasi utama yang dikhususkan untuk media atau menjembatani antara front end dari aplikasi lain dengan back end kita. Gitu. Nah, yang paling terkenal framework modul untuk JWT itu adalah Diamond slash slash JWT dash out. Gitu. Oke, sebelumnya kita instalasi dulu. Jadi ini saya buat project baru. Kalau di sini di materi ini installnya yang ini ya, namanya JWT token gitu. Saya buka dulu get bash. Di sini nama foldernya gini. Oke, ini Laravelnya versi 11 ya. Kalau yang ini versi 10 harusnya sih nggak ada masalah, tapi kalau mau menyesuaikan sesuai dengan yang ada di tutorial yaitu versi 10 biar sama, kita misalnya yang versi 10 ya pakai ini ya berarti ya. Oke, ini biarkan aja dulu, tapi kita nggak perlu, tinggal ganti aja nama foldernya. Oke, saya install lagi versi 10 ya. Itu JWT 2 ya. JWT 2 aja deh. Oke, jadi ini installnya versi 10 ya.
Setelah itu, setelah terinstall, kemudian kita masuk ke link instalasi JWT modulnya. Jadi ini tinggal diklik. Kita masuk ke modulnya, site-nya ya. Tinggal install yang ini. Gitu. Habis itu ini konfigurasinya. Jadi kita tambahkan di providers supaya providernya terbaca. Tambahkan vendornya dipublish supaya jwt.php-nya terlihat. Kemudian kita bikin private key menggunakan CLI PHP Artisan JWT.2 secret. Oke, kita masuk ke praktikum JWT2 ya. Kemudian saya buka dulu di Oke, ini yang sudah diinstalasi. Kita pakainya di sini aja ya. Jadi biar nggak bolak-balik. Habis itu kita install ini ya, Komposer JWT out. Kalau ini versinya 2.2. Kalau sekarang versinya 2.3 ya. Ini ya. Tapi di sini nah ini downloading 2.2. Kalau di sini saya downloadnya 2.1.1 ya. Oke, kalau mau samain berarti versinya ditulis juga. Oke, kemudian kita publish vendornya. Sini ya. Nah, ini udah ada di config.php katanya. Jadi jwt.php. Di sini di config ada tambahan ini. Nah, ini adalah settingannya. JWT secretnya diambil dari env. Terus yang perlu dirubah time to live. Ini time to live-nya kita bisa rubah ke env. Tambahkan di paling bawah aja. Time to live-nya sama dengan 120. Samain seperti yang di sini ya. 120. Oke, terus nah ini untuk generate artisannya ya. Private key-nya. Kita tinggal tambahkan. Nanti di sini ada private key-nya, secret-nya yang ini. Setiap PC akan berbeda ya. Setiap aplikasi akan berbeda. Kemudian modifikasi model usernya. Di sini ada di
Harusnya ini ya. Oh, udah. Oke. Lagi ya. Oke, model user yang kita ganti. Model user karena ini baru, berarti database-nya belum ada ya. Karena database-nya belum ada, saya buat dulu. Kita pakai MySQL-nya ya. Oke, ya samain ya sama praktikumnya yaitu PG admin. Oke, karena mau disamain berarti config-nya saya ganti. Oh, atau kita konekin ke yang udah ada aja ya, contoh. Oke, di sini ada beberapa database sesuai kelas praktikumnya. Contohnya kelas E. Kelas E, tabel, user. Jadi di user sudah ada isinya. Oke, baru satu ya isinya ya. Kita arahkan ke sini berarti nama database-nya praktikum kelas E. Oke. 5432 kelas E. Oke, harusnya kayak gini ya. Untuk memastikan saya buka dulu file praktikumnya kelas E. Praktikum kelas E, proses admin. Postgres admin. Oke. Nah, ini berarti dia terkoneksi ke database yang sama ya. Yang ini ya. Gitu. Habis itu modelnya. Modelnya. Kita udah dikasih model. Ini saya tutup aja ya karena tidak dibutuhkan. Oke. Kita udah dikasih model user ya. Secara default app model user. Nah, modelnya kita tambahkan tadi ya. Ini sama ini. Gitu. Atau kalau melihat di tutorialnya ada di Quickstart. Oke, sebelumnya kita tambahkan dulu deh. Kayak ini nih. Config app ya. Config app. Config app. Providers. Providers. Kita tambahkan sini. Gitu. Aliasnya nggak ada. Terus quick start. Nah, ini di user ya.
modelnya yang ini update your user model gitu ya. Jadi di sini use timeout out, terus di sini implement cewek subject gitu. Oke, ini sama ini terus, nah ini untuk get sama serialisasinya. Jadi config out.php kita ganti. Nah ini ganti, biasanya web kita ganti jadi API. Terus di sini API-nya kita main aja ya. Drivernya JWT. Gitu. Jadi API-nya drivernya JWT. Habis itu kita bikin controller. Jadi ini misalkan PHP Artisan make controller di folder out, login controller. Terus ini min i itu invoke ya. Oh nggak usah pakai min i. Karena kita mau bikin sesuai dengan yang ada aja. Oke, ini baru ada controller. Out slash ini ya. Oke, jadi di out ada login controller. Gitu. Oke, di out ada login controller. Di out ada login controller, kemudian di login controller kita masukkan ini. Contohnya login request ya. Oke, request return login aja ya. Ini buat ngetes API. Habis itu kita settingnya bukan di web.php tapi di api.php. Sini ya. Jangan lupa menambahkan login controller di atasnya. Terus ini post methodenya. Ini namespace out. Jadi API login. Coba aja dulu ya. Root mana root main ya? API. Oke. Oke. Nah ini versi lama. PHP 7 ya. 7 ke bawah. Kita ganti. Kelasnya login. Import login controllernya di out.
Oh, nggak pakai pet. Oke. Oh, hilang. Oke, import lagi. Nah, udah keluar ya. Ini, gini ya. Oke. Oke, kemudian kita coba di Postman. Post, Postman. Saya nyalakan dulu. Kita coba di Postman, metodenya post ya. Ini metodenya post login. Coba di sini ya. Metodenya post. Oh, ini JWT token Node.js. Oke. Oh, sama. Saya bikin baru. New collection blank. Nah, ini Laravel. Oke. Terus add request. Oke. API login. Set. Nah, keluar ya. Namanya login. Berarti udah terkoneksi di sini. Login gitu ya. Itu dulu yang perlu kita cek. Kemudian kita ganti. Ubah. Jadi perlu email sama password. Terus ini kredensialnya. Email, password. Kita bikin token. Balikinnya respon. Kalau tokennya benar, kalau requestnya benar, berarti yang dilempar adalah tokennya. Kalau salah, yang dilempar adalah unauthorized. Gitu. Jadi ini ya emailnya. Oke. Request validate. Habis itu F. Oh sorry, kredensialnya. Request only. Oke. Habis itu if kalau token sama dengan out. Ini bisa dilihat di sini sih. Controller mana? Nah ini. Nah, sini sih ya. Oke, gitu. Habis itu kita cek isikannya di body form data ya.
save. Oke, ini di body, P-nya form data, key-nya email, password. Ini coba yang salah dulu ya. Oke, belum di save apa? Udah ya. Harusnya masuknya 401. Ini internal. Apa login? Out. Kredensial. Ini construct. Ini ya, yang ketinggalan kayaknya. Gitu. Oke, coba ya. Outnya API. Sama error juga. Terus ada yang packet out, ada nggak di sini? Oke, packet outnya nggak kebaca. Oh, di atas, bukan, di atas nama ininya. Oh, nggak ada. Nggak perlu berarti ya. Ini baru create login logout nih. Coba yang ini ya. Code. Ya. So, oh, sama. Oh, error juga. Ada yang ketinggalan apa ya? Tambahkan dasar di atas untuk mengimplementasikan JWT token. Oh, ini ya. Jadi di model ya. Model di sini kita tambahkan public
Oh, ini dia. Satu lagi, dan save. API login lagi. Udah, kemudian ini udah, controller. Validate. Eh, ini coba kita hilangkan. Ini 200 ya, berarti masuk ya. Ini nggak perlu deh kayaknya. Buat login control that doesn't exist. Oh, yeah. Login control that doesn't exist. Ini yang ya API. Implement Java subject. Oke, login controller. Oh, ini sama ini beda. Oke. Jadi kredensialnya coba ya. Kredensial.
Ini salah. Guardnya. Eh, out. On time. Return. Press. Respon. Ini. Tokennya. Nah, jadi out. Attempt kredensial. Habis itu compact. Kalau benar, keluarin tokennya ya. Kalau salah, tuh. Nah, authorize. Kalau gitu, kita samain ininya. Oke. Maksudnya apa ya? Ini saya bingung passwordnya apa nih. Mungkin baru aja ya. Bikin user baru. Bikin user baru deh. Oh, oke. Database. Seeder. User seed. Oke. DB. Maksud namanya admin. Passwordnya admin gitu ya. Jangan nggak lupa. Oke. Terus kita set PHP artisan DB seed admin user seeder ya. Kelas. Oke. Lihat di sini. Nah, ada yang baru ya. Admin at localhost. Passwordnya admin ya. Nah, dapat tokennya ya. Ini tokennya yang bisa kita akses untuk ada contohnya nggak di sini ya?
Oke, ini kita bikin index ya, user controller. Oke, application make controller user controller. Kita bikin lagi. Salah. Ini. Oke, sini ada user controller. Nah, datanya pakai JSON ya, karena ini API. Request user name. Nanti, oh, request. Bentar. Request. Gitu. Oke. Berikutnya adalah mengambil nama user gitu ya, karena dia sudah terautentikasi kan. Tambahkan API-nya ini. Ya, sini API.php. Oke. Root 2 get users koma class index gitu ya. Ini jangan lupa diimport. Oke, usernya udah ada. Oke, tes dulu ya. API bikin baru. Mana ya bikin barunya? Ini apa? Bukan. Request. API users. Nah, ini error karena autentikasinya nggak ada ya. Terus apa lagi nih? Oh, kita tambahkan ini ya. Kan ada postman. Harusnya keluar. Gitu katanya. Oh, ini tokennya. Copy. Get user. Authorize bearer token. Gitu. Oh iya betul. Admin ya sekarang. Gitu. Terus ini ada tambahan fungsi logout. Tinggal out, logout. Terus ini responnya. Tambahkan di sini. Post logout controller. Jadi kalau misalkan ini logout pakai bearer token. Habis itu kita akses user lagi, error lagi. Walaupun sudah ada bearer tokennya. Karena sudah di logout gitu ya.
Oke, kita coba tambahin fungsi logout ya. Oke. Kemudian di API-nya post login. Ya, API-nya udah logout. Udah, coba pasang di sini katanya. Post logout error. Pakai beda tokennya. Nah, successful logout. Di sini masih ada beda tokennya. Bentar. Ini ya. Get user. Nah, error. Karena sudah logout. Berarti kita harus login dulu. Loginnya di sini. Login lagi ya. Dapat token baru. User. Beda tokennya ganti. Send. Oke. Gitu. Oke, berarti selesai caranya untuk JWT. Kita sudah berhasil. Tadi ada beberapa kesalahan karena Copilot-nya ya. Jadi saya nggak ngecek lagi ini. Ketika dicek kembali, out-nya nggak pakai guard, tapi pakainya out function. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat mencoba. Semoga bermanfaat. Selamat pagi.